zikirnya. Ada lagi thariqah. Orang belajar thariqah, saya ambil contoh fi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Di mana? Di dalam. Dalam Al-Quran, fi itu terdapat berapa kali? Sangat banyak. Lebih dari 1600. Lebih dari 1600. Itu fi. Di dalam Al-Quran itu, fi yang pertama itu tentang keraguan. Dan fi yang terakhir juga keraguan dalam Al-Quran. Fi yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Itu fi pertama. Fi yang terakhir juga tentang keraguan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu waswas, keraguan, bisikan di dalam hati manusia. Fi yang pertama, la raiba fi. Ada merek sarong, Pak. Merek sarong, mereknya la raiba fi. Sarong yang tidak diragukan. Ada di Surabaya, Pak. Sarong mereknya apa? La raiba fi. Seperti di Jepara, di Pati itu, Bu, ada toko perlengkapan mayit, jual mori, jual patok. Tahu patok? Tahu patok. Terus kijing, jual apa itu, gelu, tahu gelu? Jual gelu itu di Jepara, Pak, kalau tidak salah. Saya pernah lewat sana. Itu jual alat-alat jenazah. Tokonya namanya Istana Alam Barzah. Tokonya namanya apa? Istana Alam Barzah. Masya Allah, Istana Alam Barzah. Ini tapi masih antik lagi. Ada guru di Sluke, guru madrasah, anaknya perempuan, entah guru madrasah atau enggak itu, nah, anaknya perempuan dikasih nama Indaha Sidratul Muntaha. Indaha Sidratul Muntaha. Saya kasih tahu, besok kalau lahir laki-laki kasih nama Isra Mi'raj, karena Mbak Yunya dikasih nama Indaha Sidratul Muntaha. Nah, ini kan aneh tuh ya. Nah, fi yang pertama itu tentang kitab suci, tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Fi yang terakhir, fi sudurin nas. Setan itu membuat keraguan di dalam hati manusia. Saya tanya, kalau Anda ini mengikuti thariqah Syadziliyah, thariqah Syadziliyah itu saya baca orang Beirut, Libanon. Itu ada ulama namanya Yusuf An-Nabhani. Cerita ada seorang namanya Abu Abdillah Asy-Syatibi. Cerita itu kalau dia baca wirid habis sholat, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, cuma begitu doanya. Apa, Bu? Pak, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, cuma baca itu. Kalau habis sholat, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Tapi seluruh tujuannya tercapai. Namanya ulamanya siapa? Abu Abdillah
Asy-Syatibi. Itu seluruh tujuannya tercapai, doanya cuma apa? Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Coba itu. Tidak doa macam-macam. Akhirnya dia mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya mohon maaf karena setiap kami berdoa itu cuma nyebut Abul Hasan Asy-Syadili. Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Bahkan kadang-kadang nggak baca sholawat. Mohon maaf ya Rasulullah, saya meloncat melewati engkau ya Rasulullah. Begitu dalam mimpinya. Karena saya hanya sering membaca Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Meloncat tidak baca sholawat. Dalam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Rasulullah, Abul Hasan Asy-Syadili waladi khissan wa ma'nan. Abul Hasan Asy-Syadili itu anak saya sendiri, cucu saya sendiri. Khissan secara visual, secara biologis memang cucu saya. Wa ma'nan secara intelektual anak saya, secara keilmuan anak saya, secara spiritual anak saya. Kata Rasulullah, Abul Hasan Asy-Syadili waladi khissan secara biologis, wa ma'nan secara spiritual anak saya itu. Jadi kalau Anda menyebut anak saya selaku mbahnya sudah lega hatinya. Masya Allah. Saya selaku mbahnya, selaku kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lega hatinya. Maka diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya cuma apa? Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Ini doa, kenapa? Tanpa ragu dia. Padahal kalau kita ini koleksi doanya banyak, Pak. Kita ini termasuk manusia yang banyak koleksi doa, cuma jarang yang mancur, jarang yang kabul, jarang yang tercapai, cuma koleksinya banyak. Ada orang tuh koleksi doanya banyak sekali. Ya ini maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, seperti orang baca hadroh, baca sholawat simtud duror, baca sholawat burdah, itu rata-rata nggak paham, nggak paham maksudnya. Jangan ditanya loh tapi ya, tapi rata-rata nggak paham maksudnya. Membaca burdah yang nggak paham, membaca sholawat simtud duror nggak paham, tetapi berkah meskipun tidak paham. Saya tanya, ibu-ibu kalau kunut subuh baca enggak? Waqini syarra ma qadait artinya apa? Enggak tahu ya. Sampai sekarang belum tahu kan? Masya Allah. Padahal sudah baca kunut sejak kecil sampai sekarang. Itu enggak paham-paham. Waqini syarra ma qadait, paham enggak itu? Takdi wala yukdo alek, paham enggak itu? Enggak paham. Kok enggak paham semua? Enggak paham. Wajburni, paham enggak? Kalau kita duduk antara dua sujud, wajburni, paham enggak arti wajburni? Enggak paham lagi. Tapi tetap dibaca meskipun tidak paham. Karena apa? Tidak ada keraguan. Jadi dia dikabulkan oleh Allah bukan karena pahamnya, karena tidak ada keraguan. Itu namanya zalikal kitabul la raiba fihi. Jadi pertama, orang thariqah jalan menuju Allah jangan ada keraguan. Pertama itu. Jangan